warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut lagi untuk membahas. Jadi minggu kemarin sudah Ibu beri tugas tentang kelengkapan menentukan kelengkapan resep, dan yang kedua menulis singkatan, kepanjangan, dan arti resep untuk istilah Latin kefarmasian, di mana itu dikumpulkan di classroom. Tapi di classroom setelah Ibu cek ada beberapa orang yang tidak mengerjakan. Nah, yang tidak mengerjakan berarti nilainya akan kurang. Hari ini kita sebelum lanjut ke materi, kita jawab dulu tugasnya. Biar yang sudah mengerjakan tahu di mana kesalahan masing-masing. Nah, ini adalah resep yang kita harus ketahui apakah resep ini sudah lengkap atau tidak. Apakah resep ini bisa kita layani atau tidak. Yang pertama kita cek dulu kelengkapan resepnya. Di resep di sini dilihat untuk inscriptio yang harus dicek yang pertama adalah nama dokter. Di sini nama dokter ada, yaitu Dokter Cahaya Terang. Nah, ini adalah nama dokternya, berarti nama dokter ada. Kemudian izin praktik dokter, kita lihat di sini di resep. Di resep juga ada SIP-nya, berarti ini ada SIP 0010008/Kandep/DU 02413/2014. Nah, berarti dokter ini sudah ada memiliki izin. Berarti izinnya ada. Kemudian alamat dokter. Di kop resep pun ada di sini alamatnya, yaitu Jalan Pandaraya nomor 14B Surakarta. Berarti alamat juga ada. Kemudian nomor telepon praktek dokter di sini ada 0271041171. Kota dan tanggal ditulisnya resep. Nah, di sini juga ada, yaitu Surakarta 4 November 2017. Berarti inscriptio-nya semuanya ada. Kita lanjut ke invocatio. Invocatio itu adalah tanda buka penulisan resep, yaitu harus ada R di bagian kiri. Jadi penulisan resep itu harus ada pembukanya ini dulu, R. Nah, R garis miring ini harus ada. Ini adalah invocatio. Nah, setiap obat itu harus ada R-nya. Ini 1 ada, 2 ada, 3 ada. Oh, berarti ada 3R. 3R berarti ada 3 obat yang harus disiapkan. Tanda buka penulisan resep R di bagian kiri juga ada. Berarti invocatio-nya ada. Lanjut ke prescriptio atau ordinatio. Nama obatnya ada. Ini adalah nama obatnya. Ampicillin, Neurobion, Sanmol sirup. Oh, berarti nama obatnya ada. Kemudian jumlah dan cara pembuatan. Jumlahnya juga ada. Ampicillin diminta sebanyak 16. Nah, di situ ya, sebanyak 16. Sedangkan Neurobionnya diminta sebanyak 10. Nah, kalian harus tahu ini angka Romawi. Kalau X itu berarti 10, kalau XP1 berarti 16. Sedangkan Sanmol flash 1 berarti ada diminta 1 botol. Nah, juga ada jumlahnya. Cara membuatnya tidak ada karena ini sudah bentuk sediaan obat jadi. Jadi kan sudah ada ampicillin, kita tidak perlu meracik lagi. Neurobion juga ada, Sanmol sirupnya juga ada, berarti tidak perlu peracikan. Di sini harusnya
preskriptio ibu juga lupa nulis kekuatan obat. Kekuatan obat di sini tidak ada tertulis. Nah, neurobion, ampicillin, sanmol sirup. Kita bisa menandai itu ada tidaknya. Misalkan kalian lihat dulu, misalnya di sini neurobion. Nah, neurobion ini kita lihat di buku MIMS. Di neurobion, apakah dia memiliki berbagai macam kekuatan obat? Misalkan ada yang 200, 300, 400. Nah, kalau berbagai macam, maka kita sebagai farmasi harus menelpon dokter untuk mengkonfirmasi kekuatan obat yang dibutuhkan itu berapa. Tetapi karena di sini cuma satu kekuatan, maka kita bisa mengabaikannya. Jadi kita bisa menulis bahwa kekuatan obatnya itu tidak ada. Jadi kita tulis di sana kekuatan obatnya tidak ada. Tetapi misalkan kita bingung untuk memilih kekuatan obatnya, kita bisa langsung konfirmasi ke dokter karena di sana juga sudah tertera nomor telepon dokter. Kemudian di sini adalah signatura. Signatura itu yang pertama aturan pakai obat. Aturan pakai obat kita lihat di sini ada ampicillin S kuat DD tablet 1 PC. Nah, S kuat DD tablet 1 PC itu merupakan aturan pemakaian obat. Oh, berarti ada. Kemudian neurobion, aturan pakainya adalah SSDD 1 tab. Berarti juga ada. Sanmol sirup SPRN C1AC. Oh, juga ada. Berarti aturan pemakaian obat ada. Kemudian nama pasien. Nama pasiennya siapa? Di sini ada Pro Sinar Mentari. Oh, jadi ini untuk Sinar Mentari. Berarti nama pasien ada untuk Sinar Mentari. Umur pasien ada 17 tahun. Berat badannya tidak ada. Kita tulis di sini tidak ada. Alamat pasien ada Jalan Pinguin Raya nomor 42 Surakarta. Oh, berarti ada. ITER atau tanda lain, di sini tidak ada tulisan ITER. Nah, ITER itu adalah resep yang bisa diulang, tetapi di sini tidak ada tanda apapun, berarti tulis saja tidak ada. Kemudian subscriptio itu adalah paraf atau tanda tangan dokter. Di sini ada ya, ini cahaya ini adalah tanda tangan dokternya. Nah, biasanya itu paraf, tapi karena di sini diketik makanya ditulis cahaya. Ini adalah paraf dokter atau tanda tangan dokter. Kesimpulannya adalah resep dapat dilayani. Kenapa resep bisa dilayani padahal resepnya itu tidak semuanya ada? Nah, kita bahas lagi. Di sini di preskriptio, di kekuatan resepnya itu tidak ada. Kenapa bisa dilayani? Karena itu bukan merupakan hal yang sangat fatal. Kita masih bisa menanyakan ke dokter. Jadi kita bisa menelpon dokter untuk menanyakan kekuatan obatnya. Kita telepon dokternya, kita tanyakan misalkan ampicillin, kita sebutkan dulu nama pasiennya siapa, bilang ke dokternya bahwa ada pasien yang menebus resep di apotek kalian, dan beritahu nama pasiennya siapa dan bacakan resepnya. Di situ ada resep misalkan ampicillin, tetapi tidak ada kekuatan obatnya. Jadi ditanya berapakah kekuatan obatnya, nanti dokter bisa saja menjawabnya. Jadi itu bukan masalah yang membuat kita tidak bisa
melayani resep tersebut. Selain itu, di sini juga berat badannya tidak ada. Nah, untuk berat badan yang tidak ada, misalkan kita membutuhkan perhitungan dosis dan kita membutuhkan berat badan, kita bisa langsung menanyakan kepada pasien berapa berat badan si pasien. Tetapi karena di sini umur pasien adalah 17 tahun, sudah tergolong dewasa, maka biasanya berat badan jarang diperlukan, kecuali untuk hal-hal tertentu. Nah, sampai di sana apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, bisa kalian langsung japri ibu ya. Kemudian lanjut lagi kepanjangan, singkatan, dan arti untuk istilah Latin pada resep. Nah, kita lihat di sini resepnya. Kita sebagai farmasi, istilah-istilah Latin itu harus paham dan harus tahu kepanjangannya, supaya pada saat nanti pasien menebus resep, kita sudah paham apa maksud dari resep ini. Nah, di sini adalah, kita baca dulu dari atas. Di sini adalah kop resep. Jadi ini Dokter Cahaya Terang, nama dokternya, ada izinnya, ada alamat prakteknya, dan ada nomor telepon. Kemudian lanjut ke sini, resep tanggal resep itu 4 November 2017. Di sini ada singkatan R garis miring. Kita cari R garis miring itu artinya apa dan kepanjangannya apa. Kalau yang masih bingung di mana mencari kepanjangannya dan artinya, kalian bisa buka buku dasar-dasar kefarmasian ilmu resep di halaman paling belakang. Nah, di sana ada singkatan-singkatan untuk istilah Latin. Atau misalkan kalian tidak mendapatkan buku pinjaman dari perpus yang dasar-dasar kefarmasian ilmu resep, kalian bisa searching aja di Google, banyak. Jadi silahkan kalian searching, aktif sendiri, dan ditulis di buku biar kalian ingat. Nah, di sini R garis miring. R garis miring itu artinya apa? R garis miring itu adalah kepanjangan dari recipe, yang artinya ambillah. Oh, berarti di sini diperintahkan ambillah ampicillin tablet nomero, NO ini adalah nomero 16, berarti ambillah ampicillin sebanyak 16. Oh, berarti kita diminta untuk mengambil ampicillinnya itu sebanyak 16 tablet. Nah, setelah kita mengambil ampicillin sebanyak 16 tablet, di sini ada aturan pakainya. Aturan pakainya berapa kali? S kuat DD tablet 1 PC. Kepanjangannya adalah Signa Quartener DDE tablet 1 Posque 6. Nah, S kuat DD tablet 1 PC, Signa Quarter DDE tablet Posque 6. Artinya 4 kali sehari. Quarter ini adalah 4 kali. DDE sehari, jadi 4 kali sehari 1 tablet. 4 kali sehari 1 tablet. Posque 6 artinya adalah sesudah makan. Jadi diminumnya neurobion ini, ampicillin ini diminumnya 4 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Nah, jadi sudah kita paham bahwa satu resep 1R ini adalah diminta ampicillin sebanyak 16 tablet dengan aturan pakai 4 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Kita lanjut ke R yang kedua. Nah, R kedua ini adalah recipe, berarti ambillah neurobion tablet sebanyak X adalah 10. Berarti diminta
10 tablet. SSDD 1 tab. Signa Semel Dedie 1 tablet. Artinya 1 kali SML ini 1 Dedie sehari. Jadi 1 kali sehari 1 tablet. SSDD 1 tablet artinya 1 kali sehari 1 tablet. Oh, berarti Neurobion ini adalah obatnya diminum 1 kali sehari. Lanjut lagi ke R yang ketiga. R ketiga ini Sanmol-Sir, itu adalah artinya sirup. Sanmol sirup flash 1. Oh, berarti ambillah Sanmol sirup sebanyak 1 botol. Ini artinya 1 botol. SPRN C1AC. Signa PRN Prorenata. C itu Kohler, 1 AC itu Antequenam. Artinya jika perlu 1 sendok makan sebelum makan. Jika perlu 1 sendok makan sebelum makan. Jadi diminumnya itu jika perlu aja. Misalkan kita perlu butuh Sanmol baru kita minum. Maksudnya seperti itu. Jadi diminumnya 1 sendok makan sebelum makan. Pro untuk sinar mentari umur 17 tahun, alamatnya ini. Nah, jadi sampai di situ. Jika kurang paham silahkan japri ya. Kita lanjut ke materinya. Ini adalah salinan resep atau bahasa farmasinya itu biasanya kita sebut kopi resep. Jadi nanti kalau disebut kopi resep kalian jangan bingung. Kopi resep ini adalah salinan resep. Salinan resep adalah salinan yang dibuat oleh apotik. Nah, jadi ingat ya, salinan yang dibuat oleh apotik. Selain memuat keterangan yang terdapat dalam resep asli. Jadi di resep asli apotik menyalinnya ke kertas lain. Nah, itu disebut dengan kopi resep. Salinan resep diberikan kepada pasien jika obat dalam resep belum diambil semuanya. Resepnya itu belum diambil semua. Baru kita kasih kopi resep. Misalkan kalian datang membawa resep ke apotik. Ternyata di dalam resep itu diminta obat amoksisilin sebanyak 10 tablet dan paracetamol 10 tablet. Ternyata kalian hanya membeli obat amoksisilin 10 tablet dan paracetamol 5 tablet. Berarti sisa di resep itu kan ada 5 tablet paracetamol lagi. Nah, kalian tidak ingin mengambil, maka dari itu harus dibuat kopi resep karena resepnya belum diambil semuanya. Selain itu, jika terdapat tanda iter yang ditulis oleh dokter agar resep tersebut dapat diulang sehingga pasien dapat menebusnya kembali di lain waktu. Nah, jadi misalkan ada tanda iter, itu juga harus wajib kalian menulis kopi resep karena arti dari iter ini dapat diulang. Jadi resepnya itu dapat diulang. Misalkan pasien ingin beli lagi, cukup menyerahkan kopi resep itu maka dapat dilayani. Resep yang mengandung narkotik itu tidak boleh ada iternya, yang artinya dapat diulang. Jadi ingat ya, resep narkotik itu tidak boleh ada tanda iter.
tidak boleh ada tanda iter. Dan tidak boleh ada tanda MI, mihipsi, yang artinya itu dapat dipakai sendiri. Dan juga tidak boleh ada UC, usus cognitus, yang berarti pemakaiannya diketahui. Nah, itu untuk khusus resep yang mengandung narkotik. Salinan resep itu harus memuat hal-hal sebagai berikut. Harus ada nama apotik, alamat dan nomor telepon apotik, nama apoteker penanggung jawabnya, nomor izin praktek pengelola apotik, tulisan salinan resep, kota dan tanggal salinan resep ditulis, nomor resep asli, nama dan umur pasien, tanggal obat diserahkan pada resep asli, salinan obat, status penulisan resep itu berupa tanda date atau detur untuk obat yang sudah diserahkan, dan tanda nedet untuk obat yang belum diserahkan. Nah, ini diingat ya. Jadi nanti di salinan resep itu harus memuat ini. Dan nanti akan ada tanda date, artinya sudah diserahkan, nedet artinya belum diserahkan. Pada resep dengan tanda iter 1 kali diberi tanda det orik atau detur berapa kali. Tanda iter pada salinan resep ditulis dengan angka yang sama seperti angka iter pada resep aslinya. Sementara tanda detur pada salinan resep ditulis dengan angka sesuai jumlah berapa kali obat itu telah ditebus. Mungkin kalian masih bingung dengan kata-kata ini, nanti kita langsung ke prakteknya aja. Kemudian selain itu harus ada tanda PCC. PCC dalam salinan atau kopi resep itu merupakan singkatan dari Pro Kopi Kompom, yang artinya sesuai dengan aslinya. Jadi suatu salinan resep dibuat sama persis dengan resep aslinya, baik nama obat, jumlah obat, petunjuk pembuatan, aturan pemakaian dari obat tersebut. Tanda tangan para apoteker pengelola. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dimuat dalam kopi resep. Kalau kalian masih bingung kopi resep itu apa, jadi kopi resep itu adalah seperti kertas. Nah, kertas biasa saja. Jadi di atas kertasnya itu harus memuat ini. Yang itu yang nanti diserahkan kepada pasien. Kapan menyerahkan kepada pasien? Ya tadi, pada saat resep belum diambil semua, atau pada saat ada tanda iter. Jadi resep belum diambil semua dan pada saat tanda iter. Nah, di sini kita Ibu bercontoh ada resep dari Dokter Damai Sejahtera, disuruh buat salinan resep. Nah, disuruh buat salinan resep. Jika resep itu dibeli pada tanggal 11 November 2017 dengan nomor resep 62, pasien membeli Mepinal sebanyak 15 tablet, bioplacentonnya itu tidak dibeli, dan sebagian racikan kapsul saja, dan sebagian racikan kapsul. Sebelum kita lihat membuat salinan resep ini, kita lihat dulu resepnya. Di sini ada identitas tentang dokternya, ada nama dokter, nomor izin, alamat, nomor telepon,
tanggal resep, dan di sini ada 3 sediaan obat. Ada sediaan Mepinal, Bioplacenton, dan di sini ada racikan. Nah, racikan itu taunya dari mana? Di sini ada tertulis kodein HCl GG equal tablet MF. Nah, jadi buatlah pulperes dan dimasukkan ke dalam kapsul Daincap sebanyak 12. SOM at Pespere Cup 1. Untuk arti-artinya silahkan kalian buka bukunya. Kalau tidak paham artinya ini, kalian lihat singkatan-singkatannya. Kalian harus aktif sendiri supaya kalian paham. Nanti kalau tidak paham silahkan tanya langsung ke ibu. Tetapi ibu tidak akan kasih tahu dulu apa arti dari semua ini. Arti dari aturan pakainya. Nah ini, jadi kalian harus searching atau cari dulu kepanjangan dan artinya. Pasti kalian paham apa maksud dari resep ini. Jadi di sini ada resep Mepinal, Bioplacenton, dan resep racikan. Ada 3 sediaan. Katanya di sini resep dibeli pada tanggal 11 November. Oh, jadi dia dibelinya 11 November. Sedangkan resep ini dikeluarkan pada tanggal 8 November, tapi dia belinya tanggal 11. Nomor resepnya adalah nomor 62. Pasien membeli Mepinal. Nah, di sini dia beli Mepinal sebanyak 15. Oh, di sini juga sebanyak 15, berarti Mepinal ini sudah dibeli semua. Kemudian Bioplacenton, di sini ada 1 tub. Ternyata pasien tidak ingin membeli Bioplacenton. Oh, berarti Bioplacentonnya masih ada ya. Kemudian racikan. Dibeli sebagian saja, sebagian dari 12 itu adalah 6. Oh, berarti dia cuma ingin beli 6 kapsul racikan. Nah, berarti Mepinal sudah dibeli semua. Bioplacenton belum dibeli. Sedangkan racikan baru dibeli 6 kapsul, berarti masih ada sisa 6. Kita buat salinan resep. Nah, ini adalah contoh salinan resep. Jadi salinan resep tadi harus memuat nama apotik. Jadi ceritanya apotik kita itu namanya Apotik Slamet Rahayu. Nah, jadi ada nama apotik, alamat apotik, nomor handphone apotik, dan juga ada apoteker penanggung jawabnya adalah Putri Mumpuni. Dan ada juga izin praktek apotekernya. Ini adalah izin praktek apotekernya 1976053 SIPA 3311 2013-2019. Oh, berarti kop apoteknya sudah ada. Kemudian di sini harus ada tertulis salinan resep sesuai ini ya. Nah, sesuai yang di sini tadi. Ini harus tertera semuanya di sini. Di kopi resep. Salinan resepnya ada. Resep dari dokter siapa? Dokter Damai Sejahtera. Dibuat pada tanggal 11 November 2017 karena kita kan belinya pada tanggal 11 November 2017. Tanggal resepnya adalah 8 November 2017. Nah, ini kan tanggal resepnya 8 November 2017. Nomor resep itu adalah 62. Untuk pasien siapa? Nona sangat bahagia 16 tahun. Untuk Nona sangat bahagia 16 tahun. R pertama adalah Mepinal tablet. Nih, R pertama Mepinal tablet. Kita tulis sesuai ini. Sesuai resep Mepinal tablet. Sebanyak 15. Kemudian aturan pakainya SPRN tablet 1 PC. SPRN tablet 1 PC. Kita tulis. Tadi Mepinalnya kita beli 15 tablet. 15 seluruhnya.
maka kita tulis di sini adalah that, karena sudah dibeli semuanya. Jadi that, dibeli semuanya. Setelah itu bioplacentonnya tidak dibeli. Kita tulis dulu di sini R bioplacenton tub 1 S kuat DDOE usus eksternus. Karena tidak dibeli, kita tulis needed. Needed artinya tidak dibeli. Kalau dead itu artinya sudah dibeli. Berarti bioplacenton needed. Kemudian racikan, ada kodein GG equal sebanyak 12 di sini di resepnya. Sedangkan dia hanya minta sebagian racikan kapsul saja. Jadi sebagian itu artinya setengah. Berarti kita sudah memberikannya itu setengah. Tulis di sini setengahnya berapa? 6. That 6. Jadi di sini ditulisnya itu adalah that 6. Nah, seperti itu. Ibu ulangi, jadi mepinal itu tadi dibeli semua, maka ditulis that. Bioplacenton itu tidak dibeli, jadi ditulis needed. Sedangkan racikan dibeli setengahnya aja. Setengahnya berapa? 6. Berarti kita tulis adalah that 6. Boleh 6-nya Romawi, boleh 6-nya itu angka biasa. Jadi terserah kalian lagi. Kemudian kita tulis di sini tanggal Surakarta 11 November 2017. Harus ada tanda PCC. PCC, lalu tanda tangan, kemudian nama apotik dan penanggung jawab. Dan harus ditandatangani di sini. Nah, sampai di situ dulu. Itu untuk resep biasa. Resep yang tidak ada tanda iternya. Nah, kalian masih ingat kan ya, ini adalah inscriptio. Ini area inscriptio, kalau R ini invocatio, kalau nama obat ini prescriptio atau ordinatio, kalau ini nih signanya ini SS ini signatura, sedangkan tanda tangan subscriptio.